Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Lestari. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang rumpun model pembelajaran perilaku. Apa itu rumpun model pembelajaran perilaku? Model ini didasarkan pada suatu pengetahuan yang mengacu pada teori perilaku seperti teori belajar perilaku, teori belajar sosial, modifikasi perilaku, atau perilaku terapi. Model pembelajaran ini mempentingkan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan memanipulasi penguatan perilaku secara efektif sehingga terbentuk pola perilaku yang dikehendaki. Ciri-ciri model pembelajaran perilaku yang pertama yaitu didasarkan pada hasil kajian teori-teori yang secara umum kemudian dipersandingkan atau diintegrasikan dengan teori-teori perilaku. Yang kedua yaitu menekankan pada perubahan perilaku yang terlihat. Yang ketiga yaitu penerapan prinsip-prinsip stimulus terkontrol yang menjadi dasar penerapan model pembelajaran interaktif dan mediasi belajar terkondisikan baik pada pembelajaran secara individu maupun secara kelompok. Dan yang keempat yaitu pengembangan kemampuan belajar melalui fakta-fakta, konsep-konsep, dan keterampilan dipandang sama baiknya untuk mereduksi tingkat kecemasan maupun untuk memperoleh kegiatan relaksasi individu. Jenis-jenis model pembelajaran rumpun perilaku yang pertama yaitu model belajar menguasai. Model belajar ini waktu yang dipergunakan dan waktu yang dibutuhkan tergantung pada karakteristik tertentu dari individu serta karakteristik pengajarannya. Waktu yang dipergunakan ditentukan oleh jumlah waktu yang ingin dipergunakan oleh siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Waktu belajar yang dibutuhkan oleh masing-masing siswa ditentukan oleh bakatnya untuk tugas yang bersangkutan, kualitas pengajaran, dan kemampuan untuk memahami pengajaran tersebut. Yang kedua yaitu pembelajaran instruksi langsung. Model pembelajaran langsung merupakan salah satu model pengajaran yang dirancang khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Yang ketiga yaitu assertive training, merupakan latihan keterampilan sosial yang diberikan pada individu yang diganggu kecemasan, tidak mampu mempertahankan hak-haknya, terlalu lemah, membiarkan orang lain merongrong dirinya, tidak mampu mengekspresikan amarahnya dengan benar dan cepat tersinggung. Yang keempat yaitu model belajar simulasi. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap suatu yang nyata, terhadap keadaan sekelilingnya atau proses. Model pembelajaran ini dirancang untuk membantu siswa mengalami bermacam-macam proses dan kenyataan sosial dan untuk menguji reaksi mereka, serta untuk memperoleh konsep keterampilan pembuatan keputusan. Pendekatan simulasi ini dirancang agar mendekati kenyataan di mana gerakan dan dianggap kompleks sebagai diri kontrol. Misalnya dalam proses simulasi ini dilakukan dengan menggunakan simulator. Yang kelima yaitu model belajar kontrol diri. Dalam kamus psikologi disebutkan definisi kontrol diri atau self control adalah kemampuan individu untuk mengarahkan tingkah lakunya sendiri dan kemampuannya untuk menekan atau menghambat dorongan yang ada. Menurut Harlock tahun 1990 mengatakan kontrol diri berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosinya serta dorongannya dalam dirinya. Dapat disimpulkan bahwa kontrol diri di sini merupakan upaya dari dalam diri seseorang untuk membentuk tingkah laku positif dan mengurangi tingkah laku yang negatif. Kontrol diri ini dapat diterapkan pada sebuah model pembelajaran yang dinamakan dengan model kontrol diri. Tujuannya adalah agar pendidik bukan hanya menciptakan pengetahuan saja, tapi juga mampu membentuk perilaku positif.
dari sebuah pembelajaran melalui pengkontrolan diri pada perilaku yang negatif. Dan yang keenam yaitu model belajar relaksasi. Model belajar ini dapat dijadikan bantuan bagi siswa yang mengalami stres akademik. Model ini dapat digabungkan dengan model yang lainnya. Relaksasi merupakan suatu proses yang membebaskan mental dan fisik dari segala macam faktor yang menyebabkan adanya ketegangan dengan menggunakan berbagai macam teknik. Tujuan pokok relaksasi adalah untuk menahan terbentuknya respons stres, terutama dalam sistem saraf dan hormon. Ada dua teknik relaksasi, yaitu satu teknik relaksasi fisik, yaitu dengan cara pernapasan diafragma. Dan yang kedua yaitu teknik relaksasi mental, yaitu dengan cara meditasi. Relaksasi ini dipakai dikarenakan sebagian besar siswa yang mengalami stres akademik ditimbulkan oleh kelelahan dalam belajar, tugas yang begitu banyak, kurangnya waktu untuk mengistirahatkan diri, serta kecemasan menghadapi ujian. Kecemasan dalam menghadapi ujian ini muncul karena siswa merasa tidak siap secara fisik atau mental dalam menghadapi ujiannya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.